Dan betapa mengerikannya saat Sarman lihat kepala Parjo tergeletak di sana dengan mulut terbuka, satu mata tertutup, dan bekas darah yang masih menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Waduh, penulis asal Jawa Tengah yang kisahnya selalu keren-keren ya teman-teman ya. Dan kisah kali ini akan menceritakan sebuah pabrik ya, gudang, lebih tepat lagi gudang yang ada di sebuah pabrik yang ada di desa Rejosari. Ini kira-kira ada misteri apa di gudang di pabrik tersebut? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri pabrik mebel di desa Rejosari. Di ujung jalan Tanah Becek berdiri satu komplek gudang tua milik salah satu perusahaan mebel di kota itu. Sebuah bangunan kuno bekas masa Orde Baru yang selalu beralih fungsi dan kepemilikan dari perusahaan logistik, gudang tekstil, hingga sekarang digunakan untuk gudang mebel. 7 bangunan berdiri di tepi sungai besar, sebagian temboknya berlumut, bahkan beberapa atapnya tampak rusak. Belum lagi tanaman liar di dekat gudang nomor 5-7 menjadikan tempat itu begitu enggan untuk disinggahi. Pagi itu sedikit berbeda. Udara dingin tak menyurutkan niat Sarman untuk datang lebih pagi ke tempat kerjanya. Sarman adalah seorang satpam di gudang tersebut. Usianya baru menginjak 40 tahunan, belum menikah, dan hidupnya terkesan datar, bahkan tak punya ambisi sama sekali. Tiap pagi, ia harus bangun jam 4 pagi, mengendarai motor butut dari rumah kontrakannya di desa sebelah, agar bisa sampai di tempat kerja sebelum matahari menyingsing. Pukul 5.10 menit, Sarman sudah sampai di depan pintu gerbang gudang. Ia sedikit heran saat mendapati pintu gerbang terkunci rapat. Brengsek, moleh mesti si Parjo ini. Umpat Sarman. Sarman sendiri tak heran dengan tabiat Parjo. Laki-laki itu selalu enggan untuk bekerja di shift malam. Entah alasan anak sakitlah, istri merajuk atau ronda di desanya. "Jo!" teriak Sarman lebih kencang, memposisikan kepalanya di lubangan pintu besi itu. Namun tidak ada sautan sama sekali, membuat Sarman semakin yakin kalau orang itu sudah pulang sebelum waktunya. Wes, ucap Sarman menghela nafas panjang sambil mencari kunci cadangan. Suara gerbang besi menggema dalam keterangan subuh saat Sarman menarik pintu ke arah samping. Bergegas, ia mendorong motornya masuk, melewati halaman berpasir yang sebagian terkenang sisa air hujan semalam. Ia memarkirkan kendaraannya di samping pos kecil. Dari tempatnya berdiri, Sarman masih bisa membaui aroma kayu dan cat pernis. Selain itu, dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat deretan gudang berjajar yang dibangun di dekat bantaran sungai. Masing-masing gudang diberi nomor urut besar di depannya,
Dari nomor 1 yang banyak aktivitas di siang hari sampai nomor 7 yang paling ujung dan tak pernah terpakai entah sejak kapan. Bergegas, Sarman masuk ke dalam pos. Rutinitasnya selalu sama, menaruh jaket kumal di gantungan baju, lalu membuat secangkir kopi untuk menemaninya memeriksa laporan jaga harian. Namun, pagi itu terasa ada yang sedikit aneh. Ia menyadari masih ada secangkir kopi utuh dan buku laporan jaga yang terbuka. Tanpa ada perasaan apapun, Sarman mendekat, menyentuh gelas kopi yang isinya belum tersentuh. Alisnya berkerut. Kalau kopi ini masih hangat, ada kemungkinan Parjo pulang belum terlalu lama. Lalu Sarman mencoba melihat laporan jaga. Parjo pasti menuliskan jam terakhir memeriksa gudang atau not kecil yang memberitahu kalau dirinya pulang cepat. Namun aneh, Parjo hanya menuliskan laporan jaga sampai di jam 2 pagi. Ada suara aneh di gudang nomor 7. Sarman mendengus. Lah Parjo, badan aja gede, nulis laporan gak selesai. Otak mini, kata Sarman, langsung menutup buku dan membuat secangkir kopi. Namun sebagian itu, pikirannya terus terngiang dengan tulisan Parjo tentang gudang nomor 7. Aneh, semenjak ia bekerja di tempat ini, Sarman tak pernah sekalipun masuk ke gudang nomor 7. Bahkan saat ia berjaga seorang diri, tak pernah ada hal ganjil yang muncul di gudang itu. Lalu Sarman mengamati gudang nomor 7 dari arah pos jaga. Terbesit keinginan untuk mengecek ke sana. Namun belum sempat ia mengambil kunci di kotak penyimpanan, dari ekor matanya dia melihat seseorang berdiri di depan pintu gudang. Parjo, ucap Sarman keheranan. Lalu dilihatnya Parjo berjalan, membuka pintu, masuk gudang dan menutupnya kembali. Lah, ngapain anak itu? Kata Sarmin penasaran. Segera ia berjalan menuju ke arah gudang nomor 7. Meskipun sikapnya agak aneh, tak biasanya Parjo berperilaku demikian. Saat sampai di depan pintu, Sarman berhenti. Hatinya mencelos ketika melihat ada bekas seretan panjang di atas tanah basah. Sarman menatap bekas seretan itu sedikit lama. Jantungnya mulai berdebar saat menyadari ada bekas lain, sesuatu berwarna gelap seperti cairan oli atau darah. "Joh," panggil Sarman. Tak ada sautan sama sekali. Kali ini Sarman tak langsung membuka pintu itu. Ada kekhawatiran yang dirasa janggal dalam benaknya. Lalu ia memberanikan diri sedikit mendorong pintu gudang yang terlihat hanya kegelapan, padahal sinar mentari sudah mulai tampak menyinari dari ufuk timur. Sarman segera mengambil senter kecil yang selalu ia bawa di ikat pinggangnya, lalu membuka pintu gudang lebih lebar. Seketika bau apek dan besi berkarat menguar. Kemudian Sarman menyorotkan lampu senter ke dalam ruangan gelap itu. Deretan mebel setengah jadi tersusun rapi. Di ujungnya terlihat tumpukan kayu tak terpakai dengan drum-drum bekas berkarat. "Joh," panggil Sarman, suaranya menggema. Namun tak ada sautan. Sarman mulai menyadari ada yang tidak beres. Padahal dia yakin melihat Parjo masuk ke gudang ini. Namun bagaimana kalau itu bukan Parjo? Merasa ini adalah tanggung jawabnya, Sarman pelan melangkah masuk. Ia mengarahkan cahaya senternya ke segala arah. Di dalam gudang, suasana begitu mencekam. Makin lama, bau apek kayu, jamur lembab, dan semacam cat pernis busuk makin menusuk hidung Sarman. "Joh," panggil Sarman. Namun tetap ia tak mendapati seorang pun menjawab panggilannya. Bahkan kini tiap ia melangkah, rasanya begitu mencekam. Suara yang ditimbulkan antara gesekan sol sepatu dan parket kayu membuat jantung Sarman berdebar. Terus
Sarman melangkah mengikuti bekas seretan di dalam gudang. Sarman berharap semoga saja seretan itu tak seperti dalam benaknya. Kini Sarman berhenti tepat di tumpukan mebel yang masih tertutup kain terpal. Rasanya bau anjir busuk semakin menguar dari tempat ini. Srek! Sontak, Sarman mengarahkan senter ke arah samping kanan. Cahaya senternya tepat mengenai tumpukan kayu lapuk yang sudah berjamur. "Jo, rasa main-main, Jo. Tak jotosin dasmu, Jo," ucap Sarman tak mengalihkan pandangan. Ning, tak terdengar lagi suaranya itu. "Apa tikus ya?" bisik Sarman mulai ketakutan. Namun ia yakin suara itu lebih mirip seperti langkah kaki yang diseret. Ia menggelengkan kepala. Tugasnya sebagai keamanan adalah memastikan. Selangkah demi selangkah, Sarman berjalan mendekat ke arah tumpukan kayu dan drum. Hingga saat ia sampai, sengaja menendang drum dengan keras. Brak! Tumpukan kayu yang ada di sebelah drum roboh. Spontan Sarman mundur beberapa langkah. Namun kini matanya menangkap sesuatu yang tak lazim. Sebuah karung goni yang terlihat lembab. Diambilnya sebatang kayu, ia tusukkan ke karung goni itu. Lembek bertekstur. Brak! Tanpa diduga, Sarman menyenggol tumpukan kayu di bawahnya. Seketika karung goni itu menggelinding dan terbuka. Satu buah benda menggelinding pelan tepat mengenai kakinya. Astagfirullah, teriak Sarman saat melihat satu kepala manekin menggelinding mengenai kakinya. "Asu!" teriak Sarman sambil menendang benda itu dengan keras. Srek! Kali ini Sarman menolehkan kepalanya ke arah lorong yang menuju sisi gudang lainnya. Kewaspadaannya kembali meningkat. Ia tadi tak salah dengar ada suara langkah kaki atau benda berat dari arah sana. Kembali Sarman mengarahkan senternya ke arah lorong. Sedetik ia ingin pergi dari tempat itu, namun nalurinya sebagai satpam membuatnya harus bertanggung jawab. Terus Sarman berjalan mengikuti lorong gelap dan lembab itu hingga ia menemukan satu pintu yang tertutup. Toilet. Sempat Sarman ragu untuk masuk ke dalam situ, namun kali ini ia mengambil pentungan yang terselip di ikat pinggangnya. Dengan posisi pentungan terangkat, Sarman mengambil posisi kuda-kuda. Brak! Dalam sekali tendang, pintu itu terbuka lebar. Sekelebat, Sarman melihat ada sesuatu yang berdiri sebelum pintu itu tertutup kembali. "Co, jangan macem-macem dong kamu," panggil Sarman. Namun tak ada sautan hingga akhirnya Sarman kembali membuka pintu itu. Dan saat ia menyorotkan cahaya senter tepat ke ujung ruangan, dilihatnya satu sosok tergantung tepat di depannya. Namun yang jauh lebih mengerikan, tubuh itu tanpa kepala. Sarman yang shock hanya bisa berdiri diam gemetar. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengarahkan cahaya senternya ke arah bawah kaki yang tergantung itu. Dan betapa mengerikannya saat Sarman melihat kepala Parjo tergeletak di sana dengan mulut terbuka, satu mata tertutup, dan bekas darah yang masih menempel. Sarman panik. Ia tak bisa menjerit saking kagetnya. Ia menggeleng kuat, berusaha untuk bangkit dan keluar dari tempat itu. Srek! Sarman menoleh ke arah sumber suara. Senter ia arahkan ke sisi lainnya. Namun lagi-lagi hanya ada kekosongan. Srek! Kali ini Sarman tak salah dengar. Itu bukan hanya suara langkah kaki, namun juga suara besi yang beradu dengan lantai. "Tolong!" Sarman berteriak. Ia berharap ada yang mendengar suaranya. Namun nyatanya jam sepagi itu belum ada satupun karyawan yang datang. Panik,
Sarman segera beranjak. Ia terus berlari tanpa memperhatikan sekitaran. Saat ia berhasil keluar dari gudang itu, Sarman menjerit sekeras-kerasnya. Ia terus berlari ke arah perkampungan dan meminta tolong pada warga sekitar. Dalam gerombolan subuh, banyak warga yang berkumpul di rumah Pak Kades, termasuk Mandoryadi yang ditugaskan sebagai kepala gudang. Benar Pak, benar. Saya tidak salah lihat Pak. Tadi ada mayat Parjo di tempat itu Pak, ucap Sarman menjelaskan. Parjo? Yakin kamu? Dia kan sudah minta cuti sama saya beberapa hari lalu, ucap Mandoryadi. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Tadi saya lihat sendiri. Mending sekarang kita lapor polisi, ucap Sarman panik. Mandoryadi tampak ragu. Jangan gegabah. Lebih baik kita cek dulu. Loh, kenapa Pak? Ini ada pembunuhan loh. Saya itu ndak gila, ucap Sarman saat melihat kesangsian di wajah Mandoryadi. Saya itu nggak bilang kamu gila, tapi jelas saya sendiri yang mengantar Parjo sampai terminal, ucap Mandoryadi. Aku orang ngapusi, jerit Sarman frustasi. Mas, tenang mas. Jangan emosi mas, kata Pak Kades mencoba menenangkan Sarman. Loh, jangan emosi gimana toh Pak? Saya lihat mayat loh. Sekarang kita lapor polisi dulu, ucap Sarman hendak beranjak. Man, sebentar. Kamu itu yang tenang. Kita cek dulu. Kalau kita lapor polisi sekarang, bisa-bisa gudang ini malah ditutup, ucap Mandoryadi. Lah, dikira aku bohong. Aku lo lihat sendiri dengan mata kepalaku, geram Sarman tak sabar. Ia tak habis pikir dengan pemikiran Mandoryadi. Iya, aku percaya. Tapi tetap kita harus cek dulu. Soalnya aku yang nganter Parjo pulang kampung, kata Mandoryadi lelah. Begini saja. Sekarang kita ke gudang. Kita pastikan kalau benar ada pembunuhan. Segera kita laporkan, ucap Pak Kades. Tapi, kata Sarman, Man, kalau gudang itu ditutup, bisa berimbas ke karyawan lain. Di sana tinggal beberapa loh pekerjanya. Jangan sampai mutus rezeki orang. Kita lihat dulu, jangan gegabah, ucap Mandoryadi. Sempat Sarman ingin memberontak, namun di bawah tatapan sangar Pak Kades, dia akhirnya sepakat. Pagi itu, akhirnya Sarman, Mandoryadi, Pak Kades, dan 3 orang warga desa sepakat untuk memeriksa ke dalam gudang. Gudang nomor 7 itu ya? Tanya Pak Kades. Benar Pak, ucap Sarman. Mereka segera berjalan ke arah gudang nomor 7. Mana man? Katanya ada bekas orang diseret. Tanya Minto mencari-cari bekas seretan tanah yang dimaksud oleh Sarman. Sarman pun bingung. Tadi ia melihat tanah di depan pintu membentuk pola seperti garis bekas tubuh orang diseret paksa. Namun bekas itu seakan hilang tak kemana. Aku ndak bohong loh, beneran. Tadi di sini ada bekasnya, ucap Sarman membela diri saat melihat ekspresi wajah orang-orang di dekatnya. Pintunya digembok, kata Zainal sambil memegang gembok besar yang masih terkunci rapat. Loh, siapa yang ngunci? Tanya Sarman bertambah bingung. Dia ingat betul sewaktu keluar dari gudang ia tak mengunci apapun. Ini dikunci. Apa ada orang lain? Tanya Minto mulai sangsi dengan Sarman. Sudah, pakai kunci cadangan. Kebetulan saya bawa, ucap Mandoryadi. Sarman menatap Yadi dengan pandangan aneh. Ia tak pernah tahu orang ini membawa kunci cadangan gudang nomor 7. Saat pintu dibuka, seketika bau apak lembab langsung menusuk hidung. Di mana man? Tanya Pak Kades mengerutkan hidung, matanya menyisir ke segala arah. Ini gudang kubunya busuk banget ya mas. Jangan-jangan beneran buat nyimpen mayat ya, ucap Minto sambil menutup hidungnya. Hus, jangan kamu itu Min. Diem, ucap Zainal. Di sini memang tempat untuk barang reject. Semua barang sisa nggak kepake atau cacat ditaruh di sini. Nah karena atap bocor jadi lembab, bikin kayu busuk. Drum itu juga isinya resin, ya mungkin kecampur baunya, jelas Mandoryadi. Pantesan, tapi ngeri juga ya tempat ini. Banyak setannya pas ini, ucap Minto saat mereka sudah masuk ke dalam gudang. Sudah. Sarman, sekarang tunjukkan di mana mayat itu, kata Pak Kades. Ia pun tak mau berlama-lama di tempat ini. Di sana Pak,
Di lorong kamar mandi, kata Sarman sambil menunjuk ke lorong gelap di ujung ruangan. Mereka terus melangkah. Ini emang berantakan apa gimana yo? Tanya Jenal saat melewati tumpukan kayu dan memeriksa manekin yang tadi sempat ditendang oleh Sarman. Ngeri banget sih. Patung ini mirip banget kayak kepala orang, kata Minto penasaran. Sarman mengamati kedua orang itu lalu menatap ke arah manekin tadi. Jika dilihat dengan seksama, memang benda itu mirip sekali dengan kepala manusia asli. Lorong ini, Man? Tanya Mandoryadi. Sarman mengangguk, namun ia tak berani melangkah paling depan. Ia hanya menunjuk. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, kelima orang itu hanya berdiri. Tak ada obrolan apapun. Yakin mereka semua sedang menyiapkan mental jika apa yang diucapkan Sarman benar adanya. Di balik pintu itu, kata Sarman. Minto, buka pintunya, pinta Pak Kades. Loh, kok saya Pak? Jenal aja, kata Minto bergidik ngeri. Ngawur kamu. Kalau beneran di situ ada mayat, ya udah mau aku lah, tolak Zainal mentah-mentah. Biar aku aja yang buka, kata Mandoryadi. Ia maju selangkah perlahan. Ia mendorong pelan pintu itu. Perlahan, Mandoryadi mendorong pintu, sedangkan Minto dan Zainal mengarahkan senter mereka tepat ke arah pintu itu. Dan saat pintu itu terbuka, mana, Man? Tanya Pak Kades. Raut wajah yang tegang langsung melunak. Terbesit rasa syukur jika apa yang dialami Sarman hanya imajinasi belaka. Karena kalaupun benar, bisa-bisa ia terseret pada kasus pembunuhan ini. Tadi di sini Pak, sumpah Pak, tadi saya lihat mayat Parjo tergantung di sini, kepalanya di lantai, kata Sarman bingung. Zainal dan Minto mengarahkan cahaya lampu tepat ke arah yang ditunjuk oleh Sarman. Namun mereka tak menemukan apapun, bahkan setitik darah pun tidak ada. Mungkin kamu kecapean. Hari ini kamu off dulu, kata Mandoryadi. Meski terlihat marah, namun ia juga bersyukur tak ada mayat apapun. Sumpah Mas, tadi ada mayat di sini Mas, ucap Sarman begitu bingung. Namun kali ini tak ada yang percaya. Kalaupun benar ada mayat, mana mungkin jasad itu berpindah dengan sendirinya. Bukannya bersyukur, justru Sarman masuk ke dalam toilet itu. Satu persatu pintu dibuka, namun tak ada apapun. Bahkan bangkai tikus pun tak terlihat sama sekali. Pulang sekarang, ucap Mandoryadi mendelik ke arah Sarman. Pulang, bentak Mandoryadi. Sarman terkesiap. Selama ia bekerja di tempat ini, tak satu pun ada tinggi yang keluar dari bibir petingginya itu. Pagi itu, Sarman benar-benar dibuat bingung dengan semua kejadian. Baginya sungguh termasuk akal jika ia sedang berhalusinasi. Contohnya saja, tumpukan kayu dan manekin itu masih ada di tempat yang sama saat sebelum ia keluar gudang. Tak bisa mengelak lagi. Akhirnya Sarman pagi itu pulang ke rumah dengan sejuta pertanyaan. Sebuah minibus melaju pelan melewati jalanan terata di desa Rejosari. Rara memangku kepalanya memandangi deretan pepohonan yang tak terlalu rapat namun begitu teduh. Pikiran melayang jauh terbang ke belakang mengingat kejadian beberapa hari lalu. Rara yang baru bekerja selama 2 tahun di perusahaan furniture selalu berdedikasi. Dia adalah wanita cerdas, mandiri, dan memiliki pengetahuan luas. Namun sayang, di balik penampilan yang selalu modis, rambut yang tertata rapi, dengan balutan makeup tipis, Rara adalah sosok yang terlalu vokal. Ia bisa saja menentang atasannya kalau memang ada beberapa masalah yang menurutnya tak sesuai dengan pandangan. Dan sialnya, itu salah satu hal yang paling dibenci oleh petinggi perusahaan. Tidak ada yang boleh membantah titah yang sudah keluar dari mulut orang-orang itu. Rara ingat, hari itu ia masih sibuk mengotak-atik daftar pengiriman barang yang sudah menumpuk selama seminggu lebih di pelabuhan.
Matanya dengan teliti membaca peraturan pemerintah yang kadang tak masuk logika. Kamu diminta ke ruang meeting sekarang, kata Lydia. Sekarang? Bahas apa? Tanya Rara menaikkan alis. Seingatnya, hari ini ia tidak memiliki jadwal meeting. Nggak tahu, kata Lydia berlalu pergi. Segera Raya menutup layar PC-nya, mengambil satu buah not kecil dan segera menuju ruang meeting di kantor itu. Tok tok tok. Permisi, kata Rara sambil menggeser pintu kaca. Dilihatnya, ruang meeting sudah lengkap dengan beberapa orang petinggi. Wah, masalah nih, batin Rara. Tak biasanya para petinggi ini berkumpul satu waktu. Ia yakin pasti ada hal kurang mengenakan yang sedang terjadi. Rara, silakan duduk, ucap Pak Wirman menunjuk ke sisa bangku kosong di dekatnya. Baik, karena Rara sudah datang, kita langsung bahas ya, kata Pak Wirman selaku general manager dari tempatnya bekerja. Rara sendiri tak begitu suka dengan orang tua satu ini. Selain pencilat, dia juga memiliki tampang mesum luar biasa. Beberapa kali, bahkan secara terang-terangan, titisan kakek Sugiono ini pernah mengajaknya untuk makan malam berdua atau melakukan hal lebih. Pun tolol, pikir Rara. Jangan hanya karena jabatan dan uangmu lebih banyak, dikira ia mau menuruti nafsu bejatnya. Jadi Rara, kamu sudah dengar berita tentang gudang kita di Desa Rejosari? Tanya Pak Wirman bersemangat. Gudang Rejosari? Gudang tempat penyimpanan mebel sebelum dikirim ke pelabuhan yang ada di pinggir sungai. Tanya Rara sangsi. Pasalnya, perusahaan tempatnya bernaung memang memiliki beberapa cabang di beberapa tempat. Benar. Sebetulnya beberapa bulan ini kami sedang berupaya untuk membuka kembali tempat itu, kata Pak Wirman. Rara diam. Ia menunggu apa yang sebenarnya ingin disampaikan tua bangka ini. Setelah pihak manajemen berunding, kami memutuskan untuk membuka kembali tempat itu bukan hanya sebagai gudang, tapi juga sebagai tempat produksi, kata Pak Wirman. Mohon maaf, setahu saya bukannya tempat itu hampir ditutup karena pengaruh terhadap lingkungan yang cukup tinggi ya? Tanya Rara. Benar. Saya yakin kamu sudah mengetahui hal tersebut, jadi kami berpikir untuk menunjuk kamu sama Ardi menjadi bagian untuk mengelola gudang tersebut, kata Pak Wirman tegas. Sebentar Pak, mohon maaf, saya belum paham nih, kata Rara. Jadi untuk tahap awal kami sepakat akan mengirimkan 2 orang. Salah satunya kamu untuk memproses segala bentuk administrasi dan juga perbaikan fasilitas di sana sebelum tempat itu beroperasi, ucap Pak Teguh selaku manajer produksi. Boleh saya tahu alasannya? Tanya Rara sambil menyisir orang-orang di tempat itu. Sederhana, karena kemampuanmu dan sebagai apresiasi dari perusahaan, kami memutuskan untuk mengangkatmu menjadi manajer cabang di tempat tersebut, kata Pak Wirman dengan senyum menyebalkan. Kali ini arah pandangnya tertuju ke arah Pak Wirman. Dia yakin bukan hanya itu saja maksud dari laki-laki ini. Maaf ya Pak, saya belum yakin apakah saya mampu untuk mengurus semuanya dalam waktu dekat. Terlebih saya juga tidak mengetahui bagaimana kondisi gudang tersebut, bagaimana pengelolaannya, kondisi lingkungan, dan risiko pekerjaan, jawab Rara berusaha menolak. Jelas, ia enggan pergi dari pekerjaannya saat ini. Meski kadang harus pulang malam, tapi ia menikmati itu semua, terkecuali satu orang, Pak Wirman. Justru itu, karena kemampuanmu dalam bidang administrasi dan manajemen risiko, tentu ini masih di tahap awal. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kami di sini juga akan bantu secara berkala, kata Bu Sari selaku manajer operasional. Rara kembali menghela nafas. Ia menatap Pak Wirman meminta jawaban atas pertanyaannya. Namun nyatanya laki-laki itu hanya tersenyum simpul, seakan ada makna tertentu dari ekspresinya. Haruskah saya memutuskan sekarang? Tanya Rara singkat. Sayangnya ya, karena tidak ada kandidat yang lebih baik dari kamu. Ya mungkin terkesan memaksa ya. Seperti yang kamu tahu, saat ini permintaan produk sedang tinggi, sedangkan perusahaan membutuhkan inovasi agar bisa terus berkembang, kata Pak Wirman. Kalau saya menolak,
Tanya Rara. Ya terpaksa. Kita harus mencari kandidat lain, terutama saat ini perusahaan juga sedang melakukan efisiensi anggaran. Rara memahami apa yang disampaikan oleh Bu Sari. Baginya ini bukan pilihan, namun keharusan. Jika menolak, akhirnya ia hanya akan kehilangan pekerjaan. Rara, panggil Pak Wirman saat Rara termenung memikirkan semuanya. Boleh saya pertimbangin dulu. Setelah makan siang saya akan ambil keputusan, kata Rara. Oke baik. Setelah makan siang kita ketemu lagi di tempat ini ya, kata Pak Wirman langsung beranjak. Namun Rara yakin saat melihat wajah tua itu, ia sedang mengedipkan satu mata ke arahnya. Seketika beberapa orang di tempat itu bubar. Rara terdiam memikirkan semuanya. Jika ia menolak, sudah pasti posisinya akan diganti orang lain. Apain sih bangun gudang di tempat terpencil kayak gitu? Apa coba tujuannya? Geram Rara. Pintu ruang meeting terbuka. Lydia masuk membawa beberapa berkas di tangannya. Selain cari muka, sekarang bisa jadi manajer cabang. Rasanya apa nih? Kata Lydia. Rara mengerutkan dahinya. Ngomong apa sih? Tanya Rara tak paham. Simpel aja. Baru 2 tahun kerja udah bisa naik jabatan setinggi itu. Pakai susuk biar bisa deket sama Pak Wirman ya? Tanya Lydia sambil membanting beberapa map di atas meja. Tongormu belum pernah dikasih label harga ya? Tugas Rara geram. Ia sedari dulu tak pernah suka dengan Lydia. Tenang-tenang, ini bukan ngerendahin kok, tapi apresiasi untuk teman sejawat yang karirnya melesat. Nah, sekarang kamu ditunggu Pak Wirman di ruangannya. Mungkin beliau butuh 1-2 menit pelukan sebelum kalian berpisah, kata Lydia sambil pergi dengan wajah yang memuakan. Brengsek, ucap Rara jengkel. Ingin sekali ia menyumpal mulut perempuan itu. Lalu Rara melihat berkas-berkas yang ditinggal oleh Lydia. Tampak satu foto yang menarik perhatiannya. Sebuah bangunan dengan nomor 7 terukir jelas di pintu masuknya. Rara yakin semua map ini berkaitan dengan tempat yang akan ia urus beberapa waktu ke depan. Rara membuka isi map-map tersebut. Dengan cepat ia membaca informasi yang ada di dalamnya. Bioresin furniture, bisik Rara bingung. Lalu ia membuka map lain, membaca cepat informasi dasar dari tempat itu, termasuk jumlah pegawai dan kondisi lingkungan. Setan, gudang segede gitu cuma ada beberapa pegawai. Gila, kata Rara. Namun sedetik ia melirik ke arah ponselnya, satu notifikasi muncul, membuat pikiran Rara semakin ruwet. Mama butuh uang untuk keperluan adikmu sekolah, kirim secepatnya ya. Rara menutup ponsel tanpa membalas pesan ibunda tercintanya itu. Selalu saja seperti ini menghubunginya jika hanya berhubungan dengan uang. Rara termenung. Andai bapaknya masih hidup, mungkin ia tak akan menjadi tulang punggung seperti ini. Wanita itu terus melamun, memikirkan kondisi keluarganya, hingga saat ia tersadar waktu istirahat hanya tinggal 20 menit lagi. Segera ia merapikan map-map tersebut dan pergi menuju ruang kerja milik Pak Wirman. Tok tok tok. Duduk Ra, ucap Pak Wirman. Tanpa bicara, Rara duduk menunggu apa yang akan diucapkan laki-laki itu. Jadi gimana? Sudah memutuskan? Tanya Pak Wirman. Kenapa mesti saya sih Pak? Saya pikir banyak loh kandidat lain yang jauh lebih kompeten. Lydia contohnya. Tanya Rara. Pak Wirman tertawa. Kemampuan kamu itu lebih mumpuni ketimbang perempuan menor itu. Tapi ya kalau kamu tidak berminat ya maaf. Mungkin kami akan mencari kandidat lain kecuali apa Pak? Kecuali kamu mau nemenin saya beberapa malam ke depan untuk dinas luar kota. Kamu gak perlu jauh-jauh ke tempat itu untuk jadi manajer. Paling tidak kamu bisa jadi supervisor lah ya di kantor ini, kata Pak Wirman. Rara mengangkat sebelah alisnya. Meski tidak ada unsur pelecehan, tapi dia paham maksud dan tujuan tua bangka itu. Keluar kota? Maksudnya? Tanya Rara pura-pura bingung.
Ya nemenin saya, kapanpun, dimanapun, kata Pak Wirman penuh penekanan. Enggak deh Pak, makasih. Saya memutuskan untuk jadi manajer cabang di gudang itu, kata Rara tegas. Pak Wirman tersenyum puas. Keputusan tepat. Silakan keluar dan tunggu saya di ruang meeting ya, kata Pak Wirman sambil berdiri. Ra, kamu terus sih, tegur Ardi. Rara tersentak. Pikirannya kembali ke saat ini. Bete atau gini mending kemarin gak tanda tangan kontrak. Tugas Rara sebal. Cuma 3 bulan. Habis itu balik lagi ke kota kok, kata Ardi sambil menyadarkan punggungnya ke jok mobil. Kamu, kan aku. Kalau aku bisa jadi selamanya di sini. Tugas Rara masih tak mau memalingkan kepalanya. Benar juga sih. Tugas gue sini kan cuma memperbaiki kerusakan gudang. Setelah selesai pulang, kata Ardi. Rara tak menggubris. Ia memilih memandang keluar jendela. Akhirnya, setelah beberapa waktu, mobil yang mereka tumpangi berhenti di sebuah pintu gerbang besar berwarna biru dengan beberapa bagian cat yang sudah mengelupas. Nah, sampai, ucap Ardi, kemudian mematikan mesin mobil. Nasib, ucap Rara, tak yakin bisa betah di tempat ini. Sebentar ya, aku ke pos jaga dulu, timpal Ardi sambil melepas sabuk pengamannya. Namun, belum sempat ia turun, pintu kecil di sisi gerbang dibuka oleh pria parubaya. Badannya kekar, raut wajahnya datar, seakan pria itu tak memiliki ambisi dalam hidupnya. Mau cari siapa Pak? Tanya Sarman saat Ardi membuka jendela mobilnya. Saya Ardi dan ini Rara, kami dari kantor pusat. Ini surat tugasnya, ucap Ardi lalu memberikan satu map berisikan surat tugas mereka. Satpam itu tidak menjawab, hanya tersenyum dan mengangguk. Lalu segera membuka pintu gerbang besar itu. Andi segera menghidupkan mesin mobil, melepas tuas rem dan memajukan mobilnya agar bisa masuk ke dalam. Dari arah pos jaga, Rara langsung bisa melihat pemandangan tempat kerjanya selama beberapa waktu ke depan. Saya Sarman, keamanan di tempat ini. Ayo, mari saya antar ke ruang mandor Yadi, kata Sarman datar. Di gudang ini berapa sih Pak? Tanya Ardi berbahasa basi, meski ia sebenarnya tahu pekerjaan hanya dilakukan siang hari. 1 shift, kalau malam jaga di luar gudang, kata Sarman sambil tersenyum aneh. Oh, itu emang rumputnya gak pernah dibersihin ya? Tanya Ardi menunjuk ke arah gudang nomor 6 dan 7. Dari dulu sudah seperti itu, jawab Sarman singkat enggan menoleh ke arah gudang. Sedangkan Rara sembari berjalan, pandangannya menyisir sekitaran, memastikan lingkungan ini aman untuknya. Tempat ini emang bau ya Pak? Tanya Rara sambil mengerutkan hidung. Semakin dekat dengan gudang, aroma busuk semakin pekat. Wajar Bu, ini bau kayu dan pernis. Di gudang 6 dan 7 lebih pekat. Di sana banyak kayu busuk dan sisa gudang resin, jelas Sarman. Rara tak menjawab. Baginya, ini jauh lebih ngeri ketimbang dugaannya. Ia memang sama sekali belum pernah datang ke gudang penyimpanan seperti ini. Memangnya ada produksi ya? Tanya Ardi saat melihat beberapa orang sedang mengangkat kayu dari kejauhan. Hanya perbaikan ringan. Kalau produksi besar nggak ada, jawab Sarman. Aneh, kalau nggak ada produksi besar, kenapa baunya sampai menyengat kayak gini? Desis Rara. Ia yakin pasti ada yang tidak beres, entah metode kerja yang salah atau hal lainnya. Sarman tidak menjawab. Ia memilih untuk mendahului mereka dan masuk ke dalam gudang nomor 1. Sesampainya di dalam gudang, Rara langsung melihat beberapa aktivitas bongkar muat packing dan juga perbaikan beberapa furniture. Tampak dari kejauhan, ia melihat Sarman berjalan mendekat ke arah seorang pria parubaya. Badannya kekar, kulitnya gelap khas orang desa. Yakin kita bakal kerja di tempat ini? Tanya Rara. Ya entah, kalau aku sih udah biasa di proyek. Gak tahu kamu ya?
jawab Ardi yang masih memperhatikan sekitaran. Selamat siang Pak, Bu. Saya Yadi mandor di gudang ini. Ayo mari ke ruangan saya, kata Yadi meminta Rara dan Ardi untuk mengikutinya. Mereka bertiga terus berjalan menuju ke arah belakang gudang. Di sana terdapat satu ruang kecil dengan meja penuh dengan kertas dan barang-barang. Silakan, maaf berantakan, ucap mandor Yadi sambil meraih 2 gelas air mineral di sudut ruangan. Nggak perlu repot-repot Pak, langsung aja. Saya butuh informasi terkait gudang ini, kata Rara lugas. Baik Bu. Di gudang ini tidak ada produksi besar, hanya ada perbaikan. Gudang nomor 1 sampai 5 masih aktif digunakan. Nah untuk nomor 6, jika semua gudang penuh baru dipakai, jelas mandor Yadi takut-takut. Baru kali ini ia berurusan langsung dengan pegawai pusat dengan jabatan tinggi seperti Rara. Gudang nomor 7 kenapa nggak dipakai? Tanya Rara. Sejenak ia ditampak ragu untuk menjawab. Bu, semenjak saya kerja di tempat ini, sebelum menjadi gudang mebel, gudang nomor 7 itu memang gak pernah dipakai. Akhirnya bangunannya rusak dan hanya digunakan untuk kayu yang tidak terpakai dan benda sisa produksi lainnya, ucap Yadi. Kenapa gak dipakai? Kenapa? Tanya Rara bingung. Untuk ukuran produksi mebel yang sedang tinggi, seharusnya bangunan itu digunakan lebih efektif. Ya memang sudah seperti itu dari dulu Bu. Terakhir dibuka banyak kasus aneh, entah kecelakaan kerja atau kejadian mistis, kata Yadi. Mistis? Setan maksudnya? Tanya Ardi. Yadi mengangguk. Benar, dulu banyak karyawan kesurupan, jadi kami sepakat untuk menutup kembali gudang itu, kata Yadi. Kantor pusat tahu? Tanya Rara. Ya kami dulu pernah memberikan informasi kalau tempat itu bermasalah, ucap mandor Yadi lagi. Rara hanya mengangguk, tak membantah meski dirasa tak masuk akal. Untuk tahap awal ia tak akan menyangga. Sekarang bisa kita keliling. Saya ingin tahu setiap detail dari tempat ini, kata Ardi. Mandor Yadi tersenyum. Lalu ia beranjak meminta mereka untuk segera mengikutinya. Satu demi satu area dari gudang nomor 1 sampai 5 Yadi jelaskan dengan detail hingga saat selesai keluar dari gudang nomor 6. Dari kejauhan Rara melihat Sarman berdiri di pos jaga, memandang mereka dengan begitu intens. Dia paham dengan tatapan itu seperti gestur orang yang sedang menyelidik atau hendak memastikan sesuatu. Jadi gudang yang ini nggak dipakai? Tanya Ardi. Benar Pak, mari silakan masuk, ucap Yadi. Seketika saat Rara masuk ke dalam gudang, hidungnya langsung seperti mati rasa. Bau kayu busuk dan resin bertumpuk menjadi satu. Kali ini Rara merasa ada yang berbeda dengan gudang ini. Ia terus melangkah mendekati tumpukan mebel rusak, sedangkan Ardi dan Yadi berada di sisi lainnya. Srek! Rara menoleh ke arah lainnya. Ia baru saja mendengar sesuatu bergerak dari salah satu sudut ruangan. Srek! Rara terkesiap sekelebat. Ia melihat ada bayangan yang bergerak ke arah lorong, entah menuju kemana. Ia melangkah mendekati tempat tersebut. Namun saat hampir sampai, Rara tanpa sengaja menendang sesuatu. Spontan kepalanya menunduk ke bawah. Mungkin jika ia sedang berada di sini sendirian, nyalinya pasti menciut karena mengira benda yang ia tendang mirip sekali dengan kepala manusia. Mirip banget, kata Rara memperhatikan manekin kepala buntung di lantai berdebu. Lalu saat Rara hendak mengambil benda itu, kampret, kaget, kata Rara sambil mengelus dadanya. Nyari apaan sih? Duit jatuh, ucap Ardi. Duit jatuh? Ya jatuh dari atap bolong. Nih kepala buntung, kata Rara. Ardi membungkuk untuk melihat lebih jelas. Mirip banget ya Pak Yadi. Ini semua barang sisa kan gak kepake, boleh saya bawa gak? Tanya Ardi sambil mengangkat manekin kepala itu. Buat apa ya Pak? Kalau mau sampel nanti saya cairkan lebih bagus. Di gudang ini semuanya barang reject, kata mandor Yadi. Boleh kan?
Tanya Ardi. Terserah, ucap Rara sambil melangkah mendekati Mandoriadi. Pak, saya pusing sama bau busuk ini. Besok dibersihin ya. Dan untuk ruangan kami udah disiapkan. Tanya Rara. Oh sudah bu. Untuk sementara ruang kerja bapak dan ibu ada di gudang nomor 1. Untuk tempat tinggal sudah kami siapkan di desa. Ada mes karyawan di sana. Kata Mandoriadi. Siang itu akhirnya mereka kembali berkeliling melihat segala macam aktivitas di gudang itu. Hingga sampai sore, akhirnya mereka diantarkan ke desa di mana mereka akan tinggal untuk sementara. Selesai. Wow, ini belum selesai banget. Ini bersambung sih teman-teman. Saya juga baru tahu nih bahwa kisah ini bersambung. Aduh, Mas Netra nggak bilang-bilang nih. Tapi ini kisah sangar nih. Seremnya parah ya kan. Apalagi ketika di adegan pertama, ketika Sarman sang satpam itu menemukan salah satu rekannya yang bernama Parjo itu tergantung di dalam gudang tapi nggak ada kepalanya, dan setelah di senter-senter ada di bawah kepalanya. Oh parah. Dan ketika Rara ditugaskan ke sana dan pertama kali masuk ke dalam gudang itu sama banget teman-teman, sama persis seperti Sarman tuh kalau menurut saya, nggak tahu di teman-teman. Ketika ada manekinnya kok mirip, jadi kayak adegannya sama, ada strike ya kan. Wah ini ngeri banget nih, makin ngeri aja. Apa sih kira-kira yang akan terjadi pada Rara dan juga Ardi sebagai orang baru di situ, dan kenapa Sarman seperti bertingkah aneh? Waduh, menambah misteri nih yang terjadi di sini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk teman-teman untuk kelanjutan kisahnya, dan kepada Mas Netra Kala terima kasih banyak atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kelanjutan, jangan pakai lama ya Mas Dika ya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya teman-teman ya. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.